lapangan kehidupan kita, ya kan? Bahwa di tengah-tengah kehidupan kita banyak orang yang katakanlah badannya kekar tapi tak mampu untuk berpuasa. Kenapa? Mungkin imannya masih kurang, ya kan? Kenapa? Karena ya memang yang dipanggil adalah iman, kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa ini bukan barang baru, ya kan? Orang-orang terdahulu juga sudah kami wajibkan. Lewat puasa ini akan mengantarkan kamu kepada orang yang takwa. Orang yang takwa adalah makom yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang sejauh mana peringkat ketakwaannya kepada Allah. Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu yang katakanlah perjuangannya hebat ini dalam rangka mensukseskan keluarga, ya Pak ya, untuk makan perbukaan dan sahur, ya, apalagi makan sahur paling tidak ibu-ibu jam 2 sudah mulai start bangun, ya Bu, ya. Mungkin ada yang jam 3. Kalau kami bapak-bapak barangkali jam setengah 5 baru bangun Pak ya. Begitu bangun raupan langsung makan, ya kan. Ibu-ibu ini dari jam 2 udah start barangkali, ya kan. Kalau yang dia masak lagi, tapi kalau yang hanya menghangat-hangatkan, barangkali sudah bisalah jam 3, ya kan. Itu. Nah, Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu, saya katakan bahwa alhamdulillah jihad ibu di bulan puasa ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu Ibu bahwa Bu memberikan segelas teh manis aja untuk suami, pahalanya udah 10 Bu. Apalagi kalau ibu memberikan teh manis itu seceret, udah berapa pahalanya? Ya kan? Kalau seceret itu 15 gelas, kali 10 udah 150. Ibu dapat pahala, bapaknya nyungsep, iya kan? Banyakan minum teh manis, ya kan, kena diabetes Pak ya. Ini aku kepengen buru pahala, 1 gelas aja udah 10. Hari ini bapakku kasih 1 ceret teh manis katanya. Mak, gawat. Itulah Bu ya, itulah Ibu bahwa Siti Aisyah Bu, ketika Rasulullah pulang berdakwah, ya, dia langsung dibuka baju Rasulullah, kemudian dia ciumi Bu. Nah, nanti kalau begitu ibu bapak pulang dari ladang, buka bajunya ciumin Bu. Mambu perengus lah gitu kalau orang Jawa bilang ya. Mambu apek lah gitu. Yang penting bojoku. Kan bojoku adalah arjunaku. Kan gitu Pak ya. Ya Pak kan? Iya. Kan gitu. Ya, kemudian dikasih anduk oleh Siti Aisyah. Ya kan? Ya, terus mandilah Rasulullah, dilap, itulah disuguhin teh manis. Coba, begitu suami pulang dari kerjaan, kita song-song di depan pintu aja, kita sudah punya nilai pahala 10. Buka bajunya dicium pahala 10. Ya kan, kasih anduk pahala 10. Dikasih teh manis 1 gelas pahalanya 10. Apalagi 1 ceret saya bilang tadi, ya kan? Berapa udah? Jadi alhamdulillah perjuangan ibu, jihad ibu dalam rangka katakanlah ya mensukseskan itu ya, mensukseskan puasa keluarga, anak, suami dan seterusnya ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Pahalanya entah berapa lagi nggak tahu saya itu, ya kan. Tapi yang sejelas teh manis saja udah 10 Bu. Nah, 1 bulan ini berapa teh manis sama Bapak? Bapak? Nah, itulah dia. Bapak dan Ibu ya, tanpa terasa kita sudah di penghujung Ramadan. Hari ini sudah 28 malam ke-28 di Ramadan kita ini. Ada sudah kesan sama Ibu? Bapak, Ramadan yang tinggal 2 hari lagi. Ramadan sekarang sedang berkemas-kemas.
dia mau pulang. Kalau ibarat kita sekarang Ramadan ini sedang mempacking barang-barangnya, ya kan? Ramadan yang di awal dulu kita sambut dengan meriah kedatangannya, hati yang gembira. Karena ketika hati kita gembira menyambut Ramadan, Allah janjikan bahwa jasad kita tidak akan bapak-bapak ini, ya kan? Mata keranjang nggak mau BPJS ya Bu, ya? Apalagi hidung belang, ya kan? Nah, itu dia. Nah, coba mari kita bermuhasabah diri di penghujung Ramadan ini. Apakah kita sudah semakin sabar? Saya katakan tadi, karena bahwa salah satu hikmah puasa itu membangun kepribadian kesabaran kita. Apakah kita sudah disiplin? Puasa-puasa semula nggak boleh marah, kata orang India. Orang lewat, ya kan, ada di YouTube. Iya kan? Nah, itu ada di YouTube gitu. Berarti kita belum mampu menahan sabar. Padahal didikan puasa itu membuat kita lebih sabar dalam menjalani hidup ini. Nah, itu katakanlah muqaddimah aja. Saya coba angkat ya satu judul bahwa puasa mampu mengantarkan kita menjadi insan yang paripurna. Itu dia. Itu yang paling terlalu tinggi, Pak? Terlalu tinggi enggak kan? Enggak ya? Bahwa ibadah puasa paling tidak mampu membangun kita menjadi insan yang paripurna dan membangun karakter unggul, karakter yang besar, 3 karakter unggul terbangun dalam diri kita. Pertama, bahwa ibadah puasa mampu mengantarkan kita kepada derajat takwa, ya kan? Seperti yang saya angkat tadi, ya kan? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa ibadah puasa mampu mengantarkan kita kepada derajat takwa. Orang yang bertakwa itu manusia yang unggul, Bu. Kenapa? Karena dia lewat saringan yang begitu ketat, lewat sortir yang begitu ketat. Kita sudah babak final ini, kita lihat di mana-mana sap. Bapak yang jawab sendiri, saya nggak tahu, Pak. Iya kan? Di mana-mana, karena saya sebulan ini round terus, Bu. Ya. Nah, terus besok terakhir lah saya di masjidnya Ustadz Kaya, terakhir besok. Jumat Muhammadiyah udah Lebaran ya, kita Sabtu. Ya kita berharap ya kita semakin dewasa lah, ya kan, dalam perbedaan itulah kita berharap, ya kan. Nah, orang yang bertakwa saya katakan tadi adalah manusia unggul. Paling tidak dia punya karakter. Apa dia? Alladzina yunfikuna fis-syarra'i wad-dharra, bahwa orang yang bertakwa itu punya rasa empati yang tinggi, punya rasa peduli sosial yang tinggi. Kenapa? Terutama orang-orang yang kaya itu ketika dia berpuasa, dia akan merasakan nggak enak rupanya lapar, sakit rupanya lapar, sakit rupanya haus. Rupanya saudara saya di panti asuhan sana hampir tiap hari mereka didera kelaparan. Saudara saya di kolong jembatan sana hampir tiap hari didera kelaparan. Bahkan mereka tidak tahu kapan lapar ini akan berakhir pada kehidupan mereka. Saudara saya di pantai Jompo sana juga tiap hari didera kelaparan. Maka orang yang bertakwa terbangun rasa kepedulian yang tinggi, peduli sosial, sehingga ketika dia dididik lewat ibadah puasa, terasa olehnya sakitnya lapar, terasa olehnya sakitnya haus, dia terus mau membantu saudara-saudara yang kelaparan, ya kan? Mau membantu saudara-saudara yang katakanlah menjadi pengemis, pengamen dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Lapar itu nggak enak dirasakannya. Kalau orang kaya kita lihat, ya kan? Bicaranya apa? Hari ini kita makan di sini, besok kita makan di mana? Itulah bicara orang, ya kan?
Besok kita makan di mana? Hari ini kita makan di Kafe Wong Solo umpamanya, ya kan? Dengan segala menu yang mereka berikan kepada kita. Besok kita makan di mana? Itu loh bahasa orang kaya. Tapi kalau bahasa orang miskin, ya besok kita makan apa? Untuk bukaan. Iya kan? Hari ini kita cuman buka berseteguk segelas teh putih. Besok apa lagi yang bisa kita makan ya? Begitulah memelasnya orang miskin. Kita sementara orang kaya. Kita lihat Bu di jalanan hari ini. Saya tadi malam kemarin itu, masih banyak orang yang di swalayan, toko ingin berbelanja untuk keperluan lebaran. Ya kan? Inilah dia bahwa ibadah puasa mampu membangun karakter unggul, rasa empati yang tinggi terbangun kepada terutama orang-orang yang berkecukupan. Ya kan? Itu ya, karakter takwa. Yang kedua, bahwa karakter orang yang bertakwa itu, orang yang bertakwa itu punya visi ke depan. Ketinggian enggak saya kira? Tinggian enggak kan ya? Enggak ketinggian kan Pak? Oh, enggak ya. Punya visi ke depan. Saya yakin punya orang-orang apanya ini, orang-orang berpendidikan tinggi, para ibu dan bapak ya kan? Punya visi ke depan. Bukan hanya visi di akhirat, bukan hanya visi di dunia, mereka punya visi ke akhirat. Kalau pejabat paling visinya kan cuma 5 tahun ke depan. Maka dia rela lapar, rela haus, rela untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari untuk mendapatkan predikat takwa. Karena ketika dia mendapatkan predikat takwa, Allah janjikan surga kepadanya. Itulah dia. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatu arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu yang surganya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu punya visi jauh ke depan. Tidak hanya visi di dunia, tapi visi sampai ke akhirat sana. Sehingga dia rela, saya katakan tadi, rela dia lapar, rela dia haus, rela dia untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari, ya kan? Berhubungan suami istri, ya istri halal, tapi taraweh, ya kan? Tahu bar Pak? Ya kan? Lemper halal, bar maghrib, ya kan? Donat halal, bal maghrib, ya kan? Sop buah halal, bar maghrib. Istri halal, bar maghrib mepet, ya kan? Kekenyangan bapak, ya kan? Bar traweh, ya kan? Nah inilah dia. Dua ya, bahwa orang yang bertakwa itu punya visi jauh ke depan. Orang yang bertakwa itu punya rasa empati yang tinggi. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu ialah punya rasa kestabilan emosi yang tinggi, atau punya rasa sabar yang tinggi. Nah, itu udah kestabilan emosi tadi kan. Apa kata Allah? Wal kadhiminal ghaizo, ya kan? Mampu menahan amarah, padahal pada saat itu kondisinya sudah wajar dia untuk marah. Itulah orang bertakwa. Bisa enggak itu Bu? Ya kan? Mampu dia menahan amarahnya, padahal pada kondisi itu dia sudah wajar untuk marah. Tapi orang yang bertakwa mampu menahan amarah, ya kan? Punya kestabilan emosi yang tinggi. Wal kazibinal ghaizo, kata Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, 135 sampai 136. Itu dia. Dua. Ya, orang bertakwa itu tiga ya. Satu, punya visi, ya, punya rasa empati, kemudian punya kestabilan emosi yang tinggi. Kemudian orang yang bertakwa itu mau dan mampu memaafkan seseorang, mau minta maaf, mampu memberi maaf, mampu minta maaf, mau memberi maaf. Ini payah, apalagi pejabat, ya kan? Udah pejabat dia umpamanya kepling di sini aja, ya kan?
Atau ketua BKM dia di sini umpamanya, aku masa minta maaf sama marbot kata. Ya kan? Nah, itu kadang-kadang, iya kan? Ya kan? Kalau udah jadi pejabat jalannya gini. Ya kan? Nggak tunduk lagi dia, nggak nampak lagi tetangganya kiri kanan Pak ya. Busung dada gitu. Inilah tempat manusia. Tapi orang yang bertakwa bahwa mau minta maaf, mampu memberi maaf. Payah orang mau minta maaf, Bu. Payah, apalagi macam udah menduduki jabatan, payah. Ya kan? Siapapun kita, ya kan? Jabatan kita di dunia ini, ketika kita memang sudah menjadi orang yang bertakwa, digodokkan lewat madrasah Ramadan, kalau kita pejabat sekalipun, kalau salah sama bawahan, minta maaf. Aku kepala dinas, masa minta maaf sama office boy, katanya pula, iya kan? Nggak mungkin lah kan itu. Orang tua sekalipun kita, kalau memang salah sama anak, minta maaf. Itulah godokan Ramadan. Itulah sudah melekat predikat takwa pada diri kita. Satu, karakter unggul bahwa kita digodok lewat madrasah Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, bahwa lewat godokan Ramadan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Seperti yang saya angkat tadi di surat Al-Baqarah ayat 186. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Ya kan? Ala ma hadakum walalakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasa 29 atau 30. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Ketika sudah sempurna, bertakbir kamu, agungkan Allah. Kemudian apa? La ma hadakum, atas petunjuk yang diberikan Allah kepada kamu. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Kita harus pandai bersyukur, atau kita harus bersyukur, Bu. Saya katakan selalu bahwa paling-paling kita ini lapar kan puasa aja, ya kan? Pada bulan puasa, ya kan? Nah, itu yang saya contohkan tadi. Ya, anak-anak kita di panti asuhan, anak yatim piatu, di panti jompo, di kolong jembatan. Mereka setiap hari kelaparan. Bahkan mengkais-kais tong sampah mereka untuk mendapatkan makanan. Iya kan? Lah kita paling bulan puasa ini yang lapar. Itu pun sebenarnya menggeser jam makan. Ya kan? Ada orang yang barangkali makan sahur, makan dia sebaskom, stok. Ya kan? Untuk stok 1 hari kan, ya kan? Buka pun gitu juga, makannya sebaskom, stok 1 hari. Ya, ini yang salah kaprah. Makanya kadang-kadang puasa tadi tidak mengantarkan kita kepada sehat. Padahal Nabi mengatakan sumu tasihu. Tapi karena kita salah berbuka, salah makan sahur, akhirnya sakit. Ya kan? Jangan salahkan Islam. Wah, aku puasa sakit, kambuh mahku. Iya, kau makannya congok. Nah, kan itu kan. Buka sebaskom, sahur sebaskom, katanya kan. Kopi balas dendam. Bapak-bapak kita ini lagi rokok balas dendam dia terus. Begitu buka, sampai datang sampai kemari kan, sampai bawa barangkali setengah bungkus juga. Biasanya aku satu hari satu bungkus, ya kan. Habis buka setengah bungkus. Nanti makan sahur setengah bungkus, pas juga sebungkus. Jatahku kok dari si istriku. Nanti enggak gitu, enggak keluar duitnya sama istriku, katanya. Padahal bahwa inilah sebenarnya start awal bapak-bapak untuk berhenti merokok. Para perokok, wah marah nih para perokok ini kalau gitu ya. Ya kan, Bu? Kenapa? Bapak sudah mampu menahan untuk tidak merokok selama 13 jam setengah. Kan udah hebat tuh. Biasanya begitu habis itu, mana lagi rokokku, mana lagi rokokku, mana gitu, sibuk, ya kan. 1 jam udah pening kalau nggak dapat rokok, ya kan. Ini sudah mampu menahan, ya kan, tidak merokok selama 13 jam setengah. Itulah start awalnya untuk berhenti merokok, ya kan. Barangkali ada yang para perokok ini marah pula dia. Tahu perokok? Bapak enggak merokok kan? Enggak lah ya. Itu saya bilang tadi bahwa, ya kan, itu saya bilang tadi, kalaulah kita juga tidak bersyukur dengan kondisi ekonomi kita, ya apalagi kan kira-kira gitu. Mau apalagi kata Allah, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
apalagi yang kau dustakan dariku, ya kan? Kata Allah, kira-kira begitulah. Apalagi, mau apa lagi? Semua sudah kukasih sama kamu, kan kira-kira begitu. Dua ya. Tadi tiga karakter unggul, sudah dua. Yang satu lagi ialah bahwa madrasah Ramadan atau ibadah puasa secara khusus akan mengantarkan kita menjadi cerdas. Ya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat ijada'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau seandainya hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat, aku akan memberi apa yang mereka minta, dengan catatan perkenankan dulu permintaanku. Wal yastajibuli, kan gitu kan, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan akan mengantarkan kamu menjadi orang yang cerdas. Orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang cerdas. Paling tidak bahwa kita pandai memilah mana makanan yang haram, mana makanan yang halal, kita sisihkan. Kita mampu menahan untuk tidak memakan makanan yang halal sekalipun di siang hari. Iya kan? Kan udah hebat itu. Kalau orang sekarang kan main serodok aja, Pak. Tahu serodok, Pak? Sosor aja. Iya kan? Nah, ini. Orang yang berpuasa mampu. Mas, macam saya katakan tadi, lemper itu halal, tapi bar maghrib. Ya kan? Donat itu halal, tapi bar maghrib. Sop buah itu halal, tapi bar maghrib. Kita mampu. Ya kan? Ketika di bawah maghrib itu haram. Kenapa? Bisa membatalkan puasa. Dari makanan yang halal aja kita mampu menahannya untuk tidak memakannya di siang hari. Ketika kita kepengen untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang cerdas. Mampu memilih makanan. Mampu memilih kawan. Mampu memilih tetangga dan seterusnya. Mampu memilih jodoh barangkali sekaligus. Kan terus, itulah dia. Mudah-mudahan, ya kan? Kita ini menjadi orang yang cerdas, orang yang bertakwa, dan orang yang pandai bersyukur. Banyak sekali orang yang tidak pandai bersyukur, Bu. Dikasih harta, dia sia-siakan harta tadi hanya untuk poya-poya, dugem. Dikasih jabatan, dia zolim kepada bawahan. Ya kan, aku ini siapa? Oh, ya kan? Ketua BKM, kau harus kerja marbot, katanya kan. Aku ini Ibu ya, kepala sekolah. Kau Bu guru, kan? Harus hadir jam 7, jangan kurang. Kalau jangan lewat, kalau lewat awas kau. Tak gimbal, tak catat absen. Kan gitu. Ya kan? Absen kue. Itulah dia. Ya kan? Kasih jabatan jolim. Kan? Itulah kadang-kadang kita. Maka bersyukurlah atas kehidupan yang ada pada kita pada hari ini. Mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Ya, bahwa hitungan ini tinggal hitungan jam. Tinggal 2 atau 3 hari lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini menjadi orang yang bertakwa dan mendapat piala menjadi juara. Kita ini adalah kesebelasan di final sekarang ini, ya kan? Karena kan kita sama-sama tahu bahwa Nabi membagi Ramadan itu 3 bagian. Babak penyisihan, babak semifinal, babak final. Babak penyisihan awaluhu rahmah. 1 sampai 10 rahmat. Pertengahannya 11 sampai 20 ausatuhu maghfirah, ya kan? Bahwa pertengahannya adalah ampunan. Terakhir wa akhiru idkum minan nar. Ini adalah surganya. Jangan lengah. Nah, itu selalu saya katakan sama ibu-ibu dimanapun saya ngomong bahwa jangan gadaikan surga ibu dengan mall. Ya kan? Jangan gadaikan surga ibu dengan swalayan. Jangan gadaikan surga ibu dengan pusat perbelanjaan. Itulah memang sengaja para pebisnis mengkotak-katik supaya kita jangan militan. Itulah dia. Di balik itu semua, para pebisnis mencoba supaya umat Islam ini jangan militan terhadap keislamannya.
Ini dia godanya, ya kan? Anak-anak dikasihnya mercon ini itu dan sebagainya. Kita lihat hari ini, ya kan, belanjalah ibu, pergilah ibu ke Sambu sana. Banyak ibu-ibu yang berjilbab makan di kedai, minum, makan sop dia, makan ini dan sebagainya. Kenapa? Panas, capek, lapar, keliling pajak katanya, ya kan? Nah, kan dia gadaikan surganya hanya untuk kehidupan dunia. Padahal di 10 hari terakhir ini adalah surga. Itkum minan nar. Terhindar dari api neraka adalah surga. Ya kan? Kan itu logika berpikirnya. Kita terhindar dari api neraka berarti surga, logika berpikirnya seperti itu. Jadi jangan gadaikan surga ibu hanya karena mall, swalayan, pusat perbelanjaan dan sebagainya, baru dapat THR ibu malah ya habis entek belonjo. Nah itulah dia. Itulah memang dia, itulah dia. Mari Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan kita sehat sampai ke ujung, kemudian iman kita bertambah sampai ke ujung, bisa kita selesaikan ibadah puasa ini yang hanya tinggal 3 hari lagi, ya kan? Kita keluar sebagai juara. Itulah harapan. Memang kita sudah mulai tertatih-tatih jalannya ya Pak. Mulailah terasa lemes, apalagi udara semakin panas, waduh dan sebagainya. Memang itulah ujian, memang mau jadi juara ya memang begitu. Karena ini kan kesebelasan yang sudah terseleksi sedemikian rupa, iya kan? Ini dulu sampai ujung sana penuh Pak ya, ya kan, sampai rumah sono Pak, di halaman Pak ya. Nah itulah. Sekarang maju sedikit. Tinggal bapak-bapak juga tinggal. Nah itu dulu itu. Nah itulah dia. Maka terseleksi secara alamiah. Di mana-mana yang saya masuk begitu memang terseleksi secara alamiah. Ya, mudah-mudahan ya kita sehat dan kuat imannya dalam menjalani ibadah puasa ini, bisa kita sempurnakan sampai akhir ibadah puasa ini nantinya selama 30 hari kita yang di bawah pemerintah. Kalau Muhammadiyah hari Jumat, ya kan, tanggal 21 itu udah kelar kayaknya itu Pak, ya kan? Nah, Muhammadiyah tanggal 21, kalau pemerintah tanggal 22, Arab Saudi tadi saya lihat di YouTube tanggal 21 juga. Terserah kepada kita. Kan gitu saja, iya kan? Bingung Pak? Bingung, jangan bingung-bingung. Nanti bingung-bingung pening pula Bapak nyungsep, gawat kita. Hah? Separuh-separuh Bu? Payah, iya kan? Iya kan? Separuh di masa hari Kamis, separuh lagi di masa hari Jumat. Kan kira-kira begitu aja. Disiasati hidup ini, ya kan? Kalau memang begitu ya begitulah ya, kita apalah yang bisa kita buat orang bawah. Pemerintah juga istilahnya dengan tim teropong mereka juga sudah orang-orang ahli dengan alat-alat yang canggih. Ya kalau memang mereka bilang hari Sabtu ya mereka yang nanggung, kan kira-kira gitu kan. Kita kan ulil amri kan, ya patuh dengan ulil amri Pak ya. Ya awak mau jangan kayak komunitas yang rambutnya merah tuh Pak. Ya kan? Jemaah apa itu? Jemaah Jabal Kubis katanya itu. Teropongnya pakai bambu Pak. Oh, di pinggir laut. Oh, udah besok kita puasa. Oh, besok kita lebaran. Nah, ini orang tuh udah lebaran Pak. Hari Rabu. Hari Kamis orang tuh lebarannya Pak. Yang rambutnya merah itu. Nah, itulah dia. Jadi kita serahkan pajak kepada ulil amri, mereka yang punya pemangku, ya kan, kepentingan, mereka juga punya pertanggungjawaban, ya kan, atas kita semua ini yang diayominya, kan gitu kan? Karena mereka punya alat yang canggih dan punya orang yang qualified untuk itu. Itulah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga juga mohon maaf kepada kita semua di sini ya Bu ya. Ya, Bapak dan Ibu para jemaah, mana tahu ya kan? Enggak tempe ya kan? Mana tahu ya kan? Itu. Ada katakanlah salah-salah cakap ya kan? Ya, salah-salah ngomong, salah-salah kata dan seterusnya, salah-salah tingkah laku tidak berkenan dengan tata krama kita di sini, ya mohon maaf atas nama pribadi, atas nama keluarga. Ya, pertama saya bawa ibu, hari ini saya bawa anak saya. Kebetulan dia sudah libur. Kebetulan dia maaf Bu, ya. Kebetulan memang nggak bisa sholat pada saat ini, maka nggak sholat dia. Itu dia, ya. Mungkin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.